pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian amanah dan tanggung jawab, mengidentifikasi kandungan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan Quran Surat At-Taha ayat 132 tentang tanggung jawab menjaga amanah, serta menjelaskan makna hadis tentang tanggung jawab seorang pemimpin, menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama selama kegiatan pembelajaran. Sebelum memasuki pembelajaran, kalian coba perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Ini gambar apa, anak-anak? Yang menemukan dompet di jalan. Iya, menemukan dompet. Lalu ibu mau tanya nih, apa yang akan kalian lakukan jika menemukan barang milik orang lain di sekolahan? Mengembalikan, ya, kalian harus mengembalikan ke guru gitu ya. Lalu mengapa kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Karena bukan milik kita. Ya, kita harus menjaga kepercayaan itu agar kita dapat dipercaya oleh orang lain. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama ada pengertian amanah dan tanggung jawab. Amanah itu apa sih? Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas dan menerima konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan. Jadi, setiap manusia itu memiliki amanah dan tanggung jawab, serta akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu dasar dari amanah itu adalah Quran Surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya mari kita baca bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu. Jaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak bertakwa kepada Allah dan apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengadakan apa yang diperintahkannya. Jadi pokoknya semuanya itu yang pertama, perintah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang kedua, dilakukan dengan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus orang tua itu bertanggung jawab mendidik keluarganya dalam kebaikan. Selanjutnya itu ada Quran Surat At-Taha ayat 132. Yang berisi tentang pokok kandungannya itu perintah mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat, lalu harus sabar dalam membimbing keluarga dalam melakukan ibadah. Sholat merupakan bentuk tanggung jawab seseorang muslim. Nah, selanjutnya itu ada hadis tentang amanah. Mari kita baca ya arti hadisnya itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, hadis ini itu menjelaskan tentang pemimpin negara itu harus bertanggung jawab kepada rakyatnya. Jadi tidak boleh tidak mendengarkan rakyatnya, harus mendengarkan rakyatnya. Terus ayah juga harus bertanggung jawab kepada keluarganya, karena dia itu sebagai kepala keluarga, dia harus memimpin keluarganya. Lalu istri itu juga bertanggung jawab di rumah tangga, dan setiap orang itu memiliki amanah sesuai perannya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama bisa dibacakan, Bu Eriska. Yang pertama, melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, menjaga kepercayaan orang lain, mengerjakan tugas sekolah dengan jujur, berbakti kepada orang tua, menepati janji, dan menjaga kesatuan dan tidak berbuat zalim. Iya, betul. Oke, kalian sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, kayak kita quiz ya. Iya, Bu. Bisa nyekan, Bu?
Iya. Ada kan soalnya? Ada. Iya. Ya. Apakah ada yang sudah? Belum. Apakah ada kesulitan? Ada. Kenapa? Jadinya apa soalnya? Baik, sudah ya. Bagaimana gamenya? Soalnya sebelum karena kalian sudah memahami, Ibu mau bagi kalian ke dalam dua kelompok ya. Ya, Bu. Nanti kalian Ibu mau membagi ini soalnya nanti kalian maju satu-satu untuk mempresentasikan. Bu. Ya, Bu. Waktu 2 menit ya. Ya. Apakah sudah? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju. Iya, Bu. Baik, untuk perwakilan kelompok 1 seperti kasusnya titipan teman-teman. Saat jam istirahat, Andi menitipkan uang kepada Budi karena ia harus pergi ke perpustakaan. Ketika Andi kembali, Budi mengaku bahwa sebagian uang tersebut telah digunakan untuk membeli makanan karena ia lupa membawa uang saku. Budi berjanji akan menggantinya besok. Pertanyaannya, apakah tindakan Budi mencerminkan sikap amanah? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah tidak. Tindakan Budi tidak mencerminkan sikap amanah karena ia menggunakan uang titipan temannya tanpa izin pemiliknya. Iya, betul. Yang kelas untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, di sini ada satu studi kasus. Fajar sering diingatkan oleh orang tuanya untuk melaksanakan sholat tepat waktu, namun ia lebih memilih bermain game dan sering menunda sholat hingga waktunya hampir habis. Bahkan terkadang ia tidak melaksanakannya sama sekali. Nah, apakah perilaku Fajar sudah mencerminkan tanggung jawab sebagai seorang muslim? Belum, karena perilaku Fajar belum mencerminkan tanggung jawab sebagai seorang muslim karena ia sering menunda bahkan meninggalkan sholat. Iya, betul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kita beri aplaus untuk mereka. Oke, jadi kita udah di ujung pembelajaran. Selanjutnya kesimpulannya tadi kita baca bersama-sama. Kesimpulannya, amanah adalah Kepercayaan yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. setiap manusia akan dimintai Pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Sikap amanah dapat diwujudkan dengan jujur, menepati janji, dan melaksanakan tugas dengan baik. Ya, jadi kita itu harus amanah dan melakukan tanggung jawabnya di kehidupan sehari-hari ya, anak-anak. Iya, Bu. Oke, kalau pembelajaran sudah selesai, sebelumnya Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Kerjakan pembelajaran halaman 52 ya.